بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, kita bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memberi kesempatan kepada kita untuk kembali berjumpa di musola ini. Cukup lama kita nggak berjumpa. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali berjumpa, bisa mengadakan taklim tatap muka secara langsung. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah, dinul Islam, agama Islam yang kita peluk ini, yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW, bimbingannya termaktub dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Rasul SAW, ada ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, ada penjelasan dari para ulama-ulama kita. Agama Islam yang kita peluk ini, kandungannya itu ada 3 yang terpenting. Yang pertama berisikan al-awamir, perintah-perintah. Perintah Allah, perintah Rasul SAW, ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk memiliki sikap sami'na wa ta'na. Kita dengar, tetaati, dan dikerjakan. Barakallahu fikum. Ketika wajib harus dikerjakan. Ketika sunnah sangat dianjurkan dikerjakan untuk menggapai pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Apakah perintah-perintah itu berat, sedang, atau ringan? Kita berjuang sekuat tenaga melaksanakannya. Apakah perintah itu sesuai dengan hati kita ataukah tidak? Kita berjuang sekuat tenaga melaksanakannya dalam rangka mentaati Allah Ta'ala, mentaati Rasul SAW sebagai muslim yang saleh. Yang kedua, ada an-nawahi, larangan-larangan. Allah Ta'ala melarang dari sesuatu. Jika Rasul SAW melarang dari sesuatu, baik larangan haram atau makruh.
Kita sebagai seorang muslim juga dituntut untuk punya prinsip sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati dengan cara tinggalkan, dijauhi. Jangan mengerjakan larangan-larangan agama. Tinggalkan, jauhi. Yang haram wajib ditinggalkan. Yang makruh-makruh sangat dianjurkan ditinggalkan. Ini semua dalam rangka untuk kita lepas dari mara bahayanya, lepas dari mafsadat keharaman larangan tadi, dan tentunya meraih pahala dengan kita meninggalkannya karena yakin itu keharaman agama. Dapat pahala meskipun dengan semata-mata meninggalkan, tidak mengerjakan. Yang ketiga, berita-berita. Dalam Al-Quran banyak berita-berita. Dalam hadis juga demikian, tentang umat terdahulu, peristiwa di masa akan datang, banyak akhbar, banyak berita. Sikap kita sebagai seorang muslim, kita harus menyatakan sami'na wa shadaqna. Kami mendengar dan kami percayai berita itu. Entah peristiwa masa lalu, umat terdahulu, para anbiya wal mursalin, atau di masa akan datang. Kita nggak pernah mengalaminya, kita nggak pernah tahu langsung peristiwanya. Nah, namun dikarenakan ada dalam Al-Quran, Rasul sampaikan dalam hadis, disebutkan dalam buku-buku sejarah terpercaya oleh para ulama, kita percayai, kita ambil ibrah daripadanya, pelajaran daripadanya untuk ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini secara umum sikap seorang muslim dalam beragama. Sami'na wa ta'na, sami'na wa shadaqna. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan, berita dipercayai. Karena semua ada dalam Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah SAW, dan keterangan para ulama kita. Yakinilah kaum muslimin rahimakumullah, semua perintah-perintah agama pasti membawa kemaslahatan, kebaikan pada duniawiyah kita, kebaikan pada agama kita, terlebih nanti di yaumul qiyamah. Kemaslahatan untuk pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita. Yakini itu. Pun juga sebaliknya kaum muslimin rahimakumullah, yakini dengan seyakin-yakinnya semua larangan-larangan agama, apapun larangan itu, pasti mengandung kemadaratan, pasti mengandung mafsadat, pasti membawa mara bahaya, efek samping yang jelek pada duniawiyah kita, agama kita, apalagi di yaumul qiyamah nanti. Baik madarat untuk pribadi kita, keluarga kita, masyarakat atau bangsa kita. Maka harus punya semangat meninggalkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara hal-hal yang diperbolehkan dalam Islam dan dilarang dalam Islam ialah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada yang halal, alhamdulillah, kerjakan. Semua akad jual beli, transaksi jual beli, bisnis halal. Apapun bentuknya, dalam bidang apapun itu halal. Yang haram riba. Allah mengharamkan yang namanya riba. Sebagai seorang muslim, kita harus hanya pada ranah jual beli halal, barokah insyaallah. Sebagai seorang muslim harus mewaspadai, meninggalkan yang namanya riba. Ini hukumnya haram dan pasti akan membawa kesengsaraan, kemadaratan. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit membacakan beberapa ayat, beberapa hadis yang menjelaskan tentang bahaya riba dalam
kehidupan kita supaya kita mewaspadainya. Jangan terjebak di dalamnya, apalagi terjerat dalam lingkaran riba, membinasakan. Disebutkan di Ali Imran 130, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan memakan harta riba dengan berlipat-lipat ganda. Bertakwalah kepada Allah, kamu pasti akan beruntung. Ayat ini tegas melarang memakan harta riba. La ta'kulu ar-riba. Jangan memakan harta riba. Meninggalkan riba, tidak memakan harta riba, itu sifatnya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil siapa? Kaum mukminin. Orang yang mukmin, yang alladzina amanu, tidak bakal makan riba. Berarti ketika ada orang yang suka memakan riba, keimamannya ini merosot. Memakan harta riba mempengaruhi kadar keimanan. Bukan semata-mata ekonomi, tapi keimanan juga tergerus. Allah mengatakan di ayat yang berikutnya, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Larangan memakan harta riba disertai dengan perintah bertakwa. Itu ada korelasinya, ada nyambungnya gitu loh. Dengan kita tidak memakan harta riba, itu ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bentuk ketakwaan kepada Allah tidak memakan harta riba. Yang memakan harta riba tergerus ketakwaan dia kepada Allah. La'allakum tuflihun, kamu pasti akan beruntung, akan sukses, akan berjaya ketika tidak memakan harta riba. Maka sisi efek negatifnya, memakan harta riba itu mengurangi keimanan, merusak ketakwaan, dan membuat orang itu tidak sukses, tidak berhasil, tidak berjaya. Kepingin iman bertambah, kepingin ketakwaan kita bertambah, kepingin sukses, jangan memakan harta riba. Kemudian disebutkan dalam ayat ini kata-kata adha'afan mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Jangan memahami kalau begitu nek mangan riba sedikit boleh kalau gitu. Kan larangannya kalau berlipat-lipat ganda kan gitu. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada dari kalangan ahli tafsir yang mengatakan demikian. Semua ulama ahli tafsir mengatakan kata-kata ini, jangan memakan harta riba dengan berlipat-lipat ganda, itu justru menjelaskan kondisi para pemakan riba. Mereka itu kalau sudah kena riba tidak pernah puas, kepinginnya banyak, kepinginnya berlipat-lipat ganda. Tidak ada yang sedikit, mas kadung ya, mas kadung haram sedikit, percuma nanggung dosa ya banyak sekalian kan gitu. Itu yang dimaukan dalam ayat ini. Ini menerangkan kondisi para pemakan riba. Dalam bahasa tafsir namanya sifatun kasyifah, sebuah sifat yang membongkar seseorang tadi. Para pemakan riba pasti kepingin banyak hartanya. Semakin banyak ribanya, semakin membinasakan. Disebutkan dalam ayat yang lain, juga di Al-Baqarah ayat yang ke-276, Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Tegas ya, Allah memusnahkan harta riba, menyuburkan sedekah. Kalau melihat buku tafsir, pengertian yamhaqullahu riba,
Allah memusnahkan harta riba, ini ada dua penafsiran. Semuanya benar. Yang pertama adalah melenyapkan harta riba secara keseluruhan dari pemiliknya atau sebagian tersebut. Ketika orang masuk dalam harta riba, maka hartanya akan hancur. Semua akan ludes atau sebagian harta akan ludes. Ingat, Allah yang mengancam. Allah Rabbul Alamin yang mengancam. Yamhaqullahu riba. Allah akan musnahkan harta riba. Hancur semua atau sebagiannya. Yang kedua, maknanya ialah Allah akan menghilangkan keberkahan harta riba. Alhamdulillah. Artinya apa? Harta mungkin banyak. Orang yang masuk dalam riba mungkin harta yang berlimpah ruah, berlipat ganda, kaya raya, rumahnya mentereng, bertingkat, mobilnya mewah, mangan enak-enak. Orang paling kaya sajiran. Tapi nggak barokah. Tidak barokah. Pemilik harta tidak akan bisa mengambil kemanfaatan dari harta tersebut. Tersiksa justru di dunia dengan harta yang dia miliki. Dan yang paling mengerikan, yaumul qiyamah nanti ancamannya. Tidak barokah. Dan dua-duanya betul. Bisa jadi tidak barokah atau hancur semuanya. Wallahul musta'an. Itu juga disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, dalam Ibnu Majah dan dalam sunannya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah SAW, "Ma ahadun aktsara min riba illa kana 'aqibatu amrihi ila qillah." Tidak ada seseorang pun yang memperbanyak dari harta riba, melainkan akibat akhirnya nanti kondisinya akan kekurangan. Hati-hati. Awalnya mungkin menyenangkan, awalnya mungkin menggiurkan, ujungnya nanti hancur, kurang, miskin, fakir, terpuruk. Rasul yang memberikan kabar dan pasti benar yang beliau sampaikan. Wallahul musta'an. Ini ancaman yang berikutnya. Sebagai seorang muslim yang dicari keberkahan rezeki, bukan semata-mata banyak rezeki. Banyak tidak barokah itu membinasakan. Tapi barokah itu yang membawa kemanfaatan dunia akhirat. Sudah barokah banyak lagi. Itu yang diharapkan oleh masing-masing kita. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Banyak hartanya dan barokah hartanya. Disebutkan dalam ayat yang lain, ancamannya lebih mengerikan lagi di yaumul qiyamah nanti untuk para pemakan riba. Di Al-Baqarah yang ke-275 Allah memberitakan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba tidak akan berdiri di yaumul qiyamah nanti melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan lantaran penyakit gila. Ini nas Quran. Dan ini kata ahli tafsir di yaumul qiyamah nanti. Ancaman akhirat, dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi kayak orang kerasukan jin. Orang yang kena penyakit gila, kerasukan jin, dibangkitkan dengan model seperti itu. Itu kata para ulama taubih wa taqri' wa ihanah, bentuk merendahkan, melecehkan pelakunya. Jangankan dia yaumul qiyamah nanti, di dunia ini saja ketika ada orang yang kerasukan jin, malu dia.
Dia berjalan di tengah kampung, melewati orang-orang kampungnya kayak orang kerasukan, orang kena jin gitu. Malu dia. Bagaimana kiranya di yaumul qiyamah nanti ini di padang mahsyar, masing-masing orang dibangkitkan dengan kadar amalnya masing-masing. Orang yang soleh bagus, orang yang bertakwa bagus, dibangkitkan dengan bagus. Yang semasa hidupnya memakan harta riba, di yaumul qiyamah nanti dibangkitkan seperti orang kerasukan jin. Sangat-sangat memalukan. Allahul musta'an. Ini semuanya ancaman dalam Al-Quranul Karim. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan memakan harta riba menghancurkan agama. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, tinggalkanlah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Al-mubiqat, al-muhlikat, yang membinasakan dunia, agama. 7. Di antaranya adalah wa aklur riba, memakan harta riba. Kalau mau disebutkan salah satu, yang pertama syirik, dosa syirik dalam beribadah kepada Allah. Sihir, membunuh orang lain dengan tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan jihad fi sabilillah, menuduh zina perempuan mukminah yang salihah. 7, semua membinasakan, menghancurkan agama. Yang dibahas sekarang adalah aklur riba, memakan harta riba itu membinasakan pelakunya, membinasakan dunianya, membinasakan agamanya, digandingkan dengan dosa membunuh orang lain, digandingkan dengan dosa sihir, digandingkan dengan dosa syirik. Mengerikan. Orang dijuluki pembunuh, marah dia. Itu sangat jelek banget di tengah-tengah warga kita. Orang dikenal sebagai tukang sihir, dukun, itu udah jelek di tengah-tengah warga kita, masyarakat kita. Begitu pun dalam Islam, orang yang memakan harta riba sama saja, tercela, rendah, hina, dan membinasakan agamanya, membinasakan dunianya. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita, tidak ada sebuah dosa pun yang lebih berat ancaman dan kecamannya setelah syirik melebihi riba. Syirik itu paling parah, kemusyrikan. Setelahnya yang paling parah ancamannya, yang paling berat kecamannya riba. Memakan riba. Membinasakan dunia, agama, akhirat. Membinasakan individu, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Maka tentunya kaum muslimin rahimakumullah, sebagai masyarakat muslim yang baik, yang menambahkan kesuksesan, keberhasilan, kejayaan, kedamaian, ketentraman, dunianya baik, dunianya barokah, agamanya baik, agamanya barokah, di yaumul qiyamah meraih surganya Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan pernah mau memakan harta riba. Dia akan jauh sejauh-jauhnya dari praktek riba. Maka sekarang perlu jelaskan, apa itu riba? Apa itu riba? Apa saja bentuk-bentuk riba? Kaum muslimin rahimakumullah, riba dalam fikih Islam itu ragamnya banyak. Praktek di zaman sekarang ini lebih banyak lagi, lebih menjamur, banyak modusnya, banyak variannya. Kita pahami yang gampang-gampang aja, semoga bermanfaat. Dalam fikih Islam yang pertama ada riba dain. Riba dalam bab utang piutang, utang uang.
riba utang ini ada dua gambaran. Gambaran yang pertama adalah hutang uang kepada seseorang dengan bunga. Ada anaknya. Saya datang kepada Pak Adib. Pak Adib, saya mau pinjam uang Pak Adib. Saya mau nggarap sawah nih. Butuh berapa? Saya butuh 10 juta. Tempo setahun ya. Boleh. Saya pinjami 10 juta tapi dengan syarat setiap bulannya nambah 100.000. Setahun berarti ketemunya 11,2 juta. Setahun bunganya 1,2 juta. Hukumnya apa ini? Riba. Di tengah-tengah kita dikenal dengan namanya menganakkan uang. Ngoten lagi. Ning jiran jenenge apa? Nganaki duit. Nah iya. Kadang kalau sudah gak bisa bayar, buntute luwih akeh. Anake luwih akeh, mboke siji. Utang 10 juta, gak iso bayar-bayar, akhirnya apa? Buntute dawa. Bertahun-tahun gak bayar, buntute sampai 20 juta. Total 35 juta dia bayar. Itu namanya riba. Namanya riba, utang piutang. Jenis pertama. Jenis yang kedua, ketika berhutang nggak ada bunganya, 0% Pak katanya. Tapi begitu jatuh tempo nggak bisa bayar, minta bunga. Saya datang ke Pak Bambang. Pak Bambang, saya ini mau beli motor, tapi uangnya kurang Pak Bambang. Mau pinjam utang boleh, utang uang boleh? Boleh. Utang berapa? 5 juta saja. Ya sudah, nih tak kasih utang 5 juta, 0%. Bulan depan bayar 5 juta, enggak pakai bunga, enggak pakai apa-apa wis. 0%. Gitu. Begitu bulan depan jatuh tempo, saya nggak bisa bayar, ditagih sama Pak Bambang. Ustaz, mana 5 juta? Mohon maaf Pak Bambang, niki dereng wonten nyatrane niki. Ya sudah, tak kasih tempo bulan depan, tapi jadinya 5.100.000. Ya Pak? Oh nggih Pak. Tempo sebulan, nambah 100. Bulan depannya lagi dia bisa bayar lagi. Boleh dah, tak kasih bulan depan lagi, nambah 100 lagi. Terus begitu. Ini sama dengan yang pertama, menganakkan uang, cuma lebih halus. Di depan ngomongnya apa? 0%. Begitu jatuh tempo nggak bisa bayar, minta tambahan uang. Itu menganakkan uang. Yang pertama tadi, wah itu nemen nih Pak. Itu di kita namanya rentenir itu Pak, namanya Pak, menganakkan. Semuanya haram. Dan ini dalam fikih Islam namanya riba jahiliyah. Ribanya dahulu orang-orang jahiliyah. Dan itu yang dimaukan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Kami ya. Mohon maaf dengan nas ayat dan dengan kesepakatan semua para ahli fikih menyatakan utang piutang yang mengandung unsur bunga meskipun sedikit itu riba. Namanya riba utang piutang. Riba dain, riba jahiliyah. Tidak boleh. Meskipun 1 rupiah. Tidak boleh. Dalam Islam yang namanya utang piutang itu niatnya membantu Pak. Ihsan. Berbuat baik kepada yang membutuhkan bantuan kita. Bukan komersil. Yang kedua, namanya riba qarad. Riba pinjam meminjam. Bedanya apa? Kalau utang piutang duit. Kalau pinjam meminjam umum, bisa duit, bisa barang. Apa yang dikatakan riba? Ada sebuah kaidah disepakati para fuqaha. Mereka mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua akad pinjam meminjam
yang mengandung unsur kemanfaatan, maka dia adalah riba. Semua akad pinjam meminjam mengandung unsur kemanfaatan, maka riba. Bisa jadi beda harga, selisih harga, atau selisih jumlah, atau kemanfaatan yang lain. Riba. Ingat, dalam Islam pinjam meminjam itu niatnya sosial, Pak. Membantu yang membutuhkan, bukan komersil. Contoh, ibu-ibu di kampung biasanya kalau berasnya habis, nempur beras. Ngerti bahasanya nempur ya? Padahal ini beras perawa Pak, ini Pak. Itu juga nempur nih. Karena malas ke toko, nempur tetangga. Bu, nggak ada beras. Oh, nggak ada, Bu. Kalau anu nggih, nempur nggih. Pinten gasal kilo mawon. 5 kilo. Wontene ini beras ini apa cabe niki iki? Capa apa? Wah? Sing enak. Terate. Nggih, wonten Bu, niki wonten beras terate 5 kilo, ngoten. Gitu. Nggih, kalau anu nggih. Tapi Bu, jenengan balik ki 6 kilo Bu nggih. Wis gampil ngono. Pinjem beras terate 5 kilo, mengembalikannya berapa? 6 kilo. Ada kelebihan sekilo. Itu namanya riba. Bukan jual beli, tapi pinjam meminjam, mengandung unsur sebuah kemanfaatan. Sekilo. Ini riba. Kalau yang lebih rendah namanya apa berasnya ini? Apa Pak Endi? Beras yang enggak begitu mahal lah. Ya kalau orang berke kan. Apa berke? Bulog. Ya ojo nemen-nemen rek. Kita kan ada rojo lele, ada beras Cianjur, beras macam-macam kan. Dua pandan, tawon. Pokoknya, itu sih lebih ya. Nempur beras nggih 10 kilo, 10 kilo beras koi. Nggih kalau pendet. Oh, nanti kalau kembalikan anu Bu, 10 kilo beras terate. Sama-sama 10 kilo, tapi beda kualitas. Orang tahu beras koi nggak begitu mahal, beras terate lebih mahal. Beda kualitas, itu riba. Kenapa? Akadnya pinjam meminjam dan ternyata ada unsur kemanfaatan di situ. Apa kemanfaatannya? Kelebihan selisih kualitas. Itu tidak boleh. Dipahami ya? Lain halnya kalau jual beli, terserah. Bu, saya kepingin mangan beras terate gitu. Masak terate kok saya sedep pulen wangi gitu. Tapi nggak punya duit Ibu. Saya punya beras koi 10 kilo. Mboten napa memiliki. Nah, ada jual beli beras terate 10 kilo dibayar dengan 10 kilo juga. Tidak ada masalah. Karena akadnya jual beli sama-sama 10 kilo. Barakallahu fiik, tidak ada masalah. Jadi masalah ketika akadnya pinjam meminjam. Pinjam beras koi 10 kilo harus mengembalikan beras teratai 10 kilo. Beda kualitas, tidak boleh. Kok diem? Dipahami ya? Dipahami ya? Datang lagi. Pak, sampean nggak ada minyak goreng Pak? Oh nggak ada. Merek apa nih Bu? Wah kelarangan Pak Sarko Pak. Sofia, Sania, oke Sania. Nggih monggo. Yang berapa kilo? Yang 2 liter, nggih. Nanti Pak, napa Pak kembalikan aja sama Sofia 2 liter, jangan kembalikan 2 liter. Loh, jenengan mau goreng apa? Anu Pak, katanya goreng kerupuk, misalkan gitu. Cok lali lho ya. Kon tak silangi ono iki, aku ki ada kerupukmu. Nah, nih dikasih kerupuk, ya sak bungkus, 2 bungkus gitu. Itu tidak boleh. Kenapa? Akadnya apa ini? Pinjam meminjam.
Harus baliknya sama, tidak boleh ada unsur kemanfaatan sama sekali. Sekarang apa kemanfaatannya nih? Kerupuk sak bungkus. Lha Ustaz, regane piro? Bukan pembahas regane piro, tapi akadnya harus syar'i. Kalau akadnya pinjam meminjam harus sama. Tidak boleh ada unsur kemanfaatan sama sekali. Ketika ada unsur kemanfaatan, entah selisih harga, entah selisih jumlah, atau kemanfaatan yang lain, maka dikatakan riba. Namanya riba qarad. Itu dengan kesepakatan semua para ulama. Difahami ya? Yang ketiga, ini yang paling panjang, tapi nggak mungkin saya rinci, saya khawatir jangan bingung. Tak bikin contoh langsung aja. Namanya ribal buyu, riba dalam akad jual beli. Dikenal dengan riba nasi'ah, riba fadl. Riba nasi'ah itu riba tempo, riba karena tempo, karena utang. Riba fadl, riba karena selisih harga atau timbangan. Pada bab jual beli ini hanya berlaku untuk jenis-jenis yang terkena riba, yang disebut dalam hadis emas, perak, yang di hadis emas, perak, syair, bur, kurma, garam. 6. Emas, perak, kemudian biji-bijian syair, tepung gandum, bur, garam, kurma. 6. Ini 6 yang terkena riba dengan nas hadis. Para ulama di zaman sekarang memasukkan termasuk emas dan perak ialah mata uang kertas sekarang ini. Ini juga termasuk yang terkena riba. Ini dibagi dua bagian dari para ulama. Emas, perak, mata uang sendiri, grup sendiri, kemudian biji-bijian syair, tepung gandum, garam, kurma sendiri. Baik. Kaidahnya adalah ketika terjadi akad transaksi sejenis, beli emas bayar emas, namanya barter. Ngerti nggih? Emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang. Dipahami nggih? Maka dua syaratnya harus tamasul, sama nilainya, tidak boleh selisih. Yang kedua harus serah terima di tempat, tidak boleh utang. Barter emas, ada orang punya emas lantaan, emas batangan gede Pak, segini 50 gram, mau dibarter dengan emas perhiasan, ada kalung, anting, gelang segala macam, 55 gram. Nah, emas dengan emas, lantakan batangan dengan perhiasan, dinyatakan boleh ketika sama, gramnya sama, terus karatnya sama, dan langsung serah terima di tempat. Ini batangannya, ini perhiasannya. Ketika ada selisih, ini 50 gram 24 karat, yang ini 51 gram 24 karat, riba fadl, tidak boleh, ada selisih. Difahami ya? Atau 50 gram 24 karat, ya ini 50 gram 22 karat, tidak boleh. Kenapa? Selisih karatnya, namanya riba fadl. Semuanya sama, tapi penyerahannya tempo. Nih emas batanganku, tak tambah sih ya, engkau apa jenenge perhiasannya engkau sore-sore wae ngono. Penyerahannya tidak langsung, ada unsur jeda waktu, tempo waktu menyerahkan yang perhiasan tadi, tidak boleh. Namanya riba nasi'ah, riba dikarenakan tempo. Difahami ya? Kalau barter harus di tempat, ini punya saya, ini punya Anda, dan semuanya harus sama gramnya dan karatnya. Itu emas dengan emas, dan juga uang dengan uang. Kita punya uang ribuan, banyak nih, nyelengi ribuan, 2 ribuan gitu. Mau kita tukar dengan uang Soekarno-Hatta, merah gitu. Apa syaratnya? Harus sama rupiahnya, 100 dengan 100.
Tidak boleh lebih. Kalau lebih namanya apa nih? Riba fadl. Tidak boleh. Dan harus langsung. Ini ribuannya mana selembar 1.000-nya. Langsung. Ketika tempo namanya riba nasiah, tidak boleh. Nah, ada yang nyalingi receh nih. Wah, kita gontong receh. Sok kabeh. Biar dihitung. Masya Allah. Ternyata 10 juta. Ditukar pakai uang yang Soekarno Hatta. Ini Pak recehnya. Ya wis engko tak transfer ning rekeningmu ya. Kapan engko esuk? Ngono gitu. Besok pagi transfer 10 juta ke rekening jenengan. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Kok diem? Riba. Namanya riba apa? Riba tempo, riba nasiah. Gimana supaya boleh? Ya langsung. Ini 10 jutanya. Itu recehnya sini. Harus sama 10 juta dan harus langsung serah terima di tempat. Kalau mau transfer boleh di tempat pakai m-banking. Mana recehnya di tempat yang sebelum pergi. Kling, teng. Sudah masuk belum? Oh sudah 10 juta. Saya terima ya. Nggih. Nggak ada masalah. Dikatakan di majlis akad. Udah ya, itu emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang. Mohon maaf ya, kalau menjelang lebaran banyak yang dodolan uang receh di pinggir jalan, jenengan bawanya uang 100 ribuan, 50 ribuan, ditukar berapa ini? Ribuan, 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan. Gimana? Itu bayarnya sama atau selisih? Jujur, jujur. Lho kok meneng wae. Bayar selisih nama pas bayar nih gitu. Selisih nama selisih ya. Hukumnya apa ini? Mohon maaf, itu hukumnya riba. Dikarenakan mata uang termasuk barang yang kena riba dan dia sejenis barter uang dengan uang. Harus sama dan harus serah terima di tempat. Barakallahu fiik. Kalau mereka bilang uang apa ini? Uang jasa. Ini uang jasa nggak begitu caranya. Langsung disuruh ke bank. Mas ini mas, apa? Tolong, aku nih uang 10 juta ini. Tolong ya, kena obang rono dituker jadi recehan 5.000-an. Mau tak duit. Itu namanya jasa. Ini gak nongkrong pinggir dalan, dodolan ini. Ini sama dengan jual uang dibayar uang, tidak boleh selisih. Selisih riba fadl. Barakallahu fikum. Dipahami nggih? Itu yang pertama. Kaidah yang kedua, ketika ada transaksi beda jenis, seperti beli emas pakai uang, beli perak pakai uang, beli mata uang asing pakai uangnya kita. Ini kan uang emas kan beda jenis, tapi rombongannya sama. Ini boleh tapi dengan syarat harus serah terima langsung di tempat. Nggak boleh tempo, nggak boleh utang. Selisih boleh. Kita sekarang ke toko emas, beli emas pakai uang. Toko emas ini dengan sebelahnya harganya beda-beda. Yang iki sak grame 399, iki sak grame 500, iki sak grame 501. Contoh, contoh. Itu nggak ada masalah. Beda harga. Nggak ada masalah, yang penting pembayar pakai uang beda jenis, emas dengan mata uang. Satu persyaratannya harus serah terima di tempat namanya taqabud, cash. Itu enaknya penjual emas, nggak boleh utang. Yo nguyu bagi pemain emas aja Pak. Enak Pak, datang mau beli emas apa nggih? Niki cincin niki berapa gram nggih? Oh niki anu kali gram. Pinten nggih? Sak gram ayo. Sak gram 100. Wah, 100 saiki. Wah, aku ketinggalan zaman, tapi kisah 500. 100. Oh, sekali. 100. Ini 2 gram jadi 1,8 juta. Tawar-menawar sudah kena 1,75 juta. Saya bilang sakit. Ya sudah Pak, saya beli gitu.
Boleh dengan syarat apa syaratnya? Cash. Ini uangnya, mana emasnya. Enak itu. Dodol emas itu paling enak itu, kontan ya. Begitu tempo enggak boleh, riba nasi'ah. Tak gawe ya Mas ya. Gawe sih Mas, gampang kenalan. Go anu sore gampang gawe duit. Enggak boleh. Kenapa? Tempo. Bukan bab selisih, bukan. Boleh selisih, tapi harus serah terima langsung di tempat. Barakallahu fikum. Dipahami iki? Nah, saat iku nek masak gram gak apa-apa, Sat. Nah, nek aku tuku emas sak kilo ya apa? Wong iku laan. Jeneng sak kilo duwe piro? Sak kilo kan 1000 gram. Ya, 1000 gram dikalikan 100 sama dengan 100 juta. Ya Allah, pas harganya 1000 lah. 1 miliar. Nah, 1 miliar Ustaz. Masa aku harus bawa uang 1 M? Apa enggak merawas Ustaz? Ya jakake tugune. Titik wae. Enggak, aku di pemain, aku Quran Ustaz. Masa harus bawa 1 M sama kemakan membahayakan Ustaz. Ada solusinya tadi. Yang pertama M banking, transfer tapi di tempat. Jadi bisa jadi toko emas itu menyediakan apa namanya itu? Debit. Pembayaran pakai debit. Sudah, Anda masukkan di situ 1 M. Misal kalau bisa. Ini enggak bakal bisa. Kakek 1 M. Kalau itu boleh, tapi akadnya di tempat. Kling, udah masuk ke rekening penjual, ambil emasnya. Atau debit banking. Kling. Nggak mungkin 1 M, Bu. Nggak, terlalu banyak. Cara ketiga adalah menggunakan cek. Menggunakan cek. Tahu cek? Tahu cek ya? Cek tapi yang valid. Jelas dari bank yang dikenal dan Anda punya saldonya di sana dan tidak bodong. Artinya cek yang betul-betul valid. Pendapat yang rajih di kalangan ulama sekarang ini, cek itu bisa sebagai pengganti uang. Itu solusi yang ada. Pocek kan pemain besar antum kan? Pocek. Berapa semuanya nih? 1 M. Sudah. Kasih ceknya. Nih, silakan. Pegang cek, ambil emasnya. Ini dia ngambil di bank yang ada. Barakallahu fikum. Itu namanya diizinkan. Tapi kalau tidak ada tempo namanya riba nasi'ah. Sudah ada Pak ya? Kak kerasa Pak ya? Pun ya? Ini dengan. Ketika jual beli emas bayar uang nggak bisa online. Beli perak bayar uang nggak bisa online. Tukar menukar uang dengan mata uang asing nggak bisa online. Nggak bisa online. Hanya itu aja. Barang-barang ini nggak boleh. Kalau yang lainnya nggak ada masalah. Jangan beli barang-barang yang selain emas dan ini nggak ada masalah online. Barakallahu fikum. Cukup panjang pembahasannya memang, cuman ada beberapa hal yang bisa kita pahami. Maka dengan sangat kita sebagai seorang muslim harus berjuang sekuat tenaga, jangan sampai terkena jerat riba. Barakallahu fikum. Saya tadi membaca sebuah buku, alhamdulillah dikasih kemudahan, saya tulis sebuah kitab khusus tentang masalah riba. Saya bikin judul Bisnis Tanpa Riba, Fikih Kontemporer. Segini, ini pembahasan masalah riba dan semua yang terkait dengan masalah riba, terkait dengan uang digital, transfer, barter, segala macam yang ada di zaman sekarang saya tulis di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo barakallahu fikum. Bisnis tanpa riba. Saya juga punya buku yang lain terkait dengan bisnis online, namanya bisnis online dalam perspektif fikih Islam, lebih tebal lagi. Saya bawakan sekian banyak kaidah-kaidah supaya kita berbisnis online dengan cara yang syar'i. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika kamu tidak memungkinkan, semoga dia pahami dengan baik dan semoga terjauhkan dari berbagai macam praktek riba, bersih dari riba, harta barokah insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.